karena race pushback belakangan ini sangat rapat sekali ya. Jadwalnya itu hampir setiap minggu itu ada race, ada balapan. Itu gimana sih saya menyikapi RC dalam race yang sangat rapat seperti ini? Sebenarnya untuk memaksimalkan anak-anak kita itu latihannya seperti apa sih, kita akan bahas dulu. Dan maksimalnya itu dalam satu minggu anak-anak latihan berapa kali sih? Kalau saya sendiri maksimal paling banyak. Nah, terus untuk race ya yang satu minggu sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Candy Speed Family. Semoga dimanapun berada teman-teman masih dalam keadaan sehat walafiat, amin. Apa kabar guys? Saya lama nggak upload ya, ini karena mungkin kesibukannya di knalpot ini sangat banyak sekali. Jadi kadang ya mau upload itu sebenarnya sudah bikin beberapa video, cuman mau ngedit itu waktunya nggak ada guys. Akhirnya numpuk mau ngedit lagi itu masanya udah kelewat. Kadang race di mana itu udah kelewat agak lama, mau ngupload lagi kayak udah kadaluarsa apa gimana. Nanti insya Allah lah kita upload lagi. Masih di studio Candy Speed ya. Hari ini tiba-tiba waktu saya nggarap, ini tadi nggarap bikin knalpot Vespa, tiba-tiba kok kepikiran karena race pushback belakangan ini sangat rapat sekali ya. Jadwalnya itu hampir setiap minggu itu ada race, ada balapan. Itu nggak cuma satu hari, kadang dalam satu minggu itu bisa 2 hari, ada Sabtu dan Minggu. Itu gimana kita menyikapinya dari wali rider untuk anak-anak kita supaya nanti hasilnya maksimal. Jadi di sini mungkin saya berbicara sebagai orang tua ya, jadi bukan sebagai guru olahraga atau semacamnya, karena saya tidak berkompeten di bidang itu. Kalau membicarakan tentang fisik dan sebagainya, kemungkinan saya akan bicara sebagai orang tua dari RC. Gimana sih saya menyikapi RC dalam race yang sangat rapat seperti ini? Nah, mungkin dari menu latihan dulu guys ya. Dari menu latihan itu sebenarnya untuk memaksimalkan anak-anak kita itu latihannya seperti apa sih, kita akan bahas dulu. Jadi untuk porsi latihan dalam satu minggu itu, jika di komunitas ada 3 hari dalam satu minggu, sebenarnya itu sudah sangat cukup guys, sudah sangat cukup. Apalagi kalau teman-teman mau nambah spesial lagi di rumah, orang tua mau nemenin lagi. Jadi sekiranya di komunitas sudah ada materi, ada fisik, ada race juga, race mini dalam satu latihan, itu sebenarnya sudah cukup guys. Cuman apa sih yang perlu kita tambahkan ya? Kalau anak-anak sudah terbiasa race, biasanya secara teknik sudah menguasai. Jadi kita tinggal melihat kurangnya anak kita di mana. Apakah dia mungkin di trek panjang itu dia kurang, dia napasnya habis, ya berarti kita tambahin fisiknya. Kita lihat larinya, apakah dia larinya itu sebenarnya kakinya cepet, cuman tenaganya nggak ada, dorongannya kurang, powernya kurang, berarti dia PR-nya di power. Jadi di rumah itu ditambahin power. Semisal dia larinya bagus tapi beloknya itu keluar terus, nggak bisa masuk, nggak bisa mepet kun, berarti PR-nya belokan. Nggak, kita di rumah tambahin belokan aja, angka 8, latih zigzag dan sebagainya. Itu menu latihan tambahan. Dan maksimalnya itu dalam satu minggu anak-anak latihan berapa kali sih? Kalau saya sendiri maksimal paling banyak itu 5 hari, itu udah maksimal paling banyak guys. Jangan sampai satu minggu itu full latihan, nanti malah ototnya itu nggak jadi, malah rusak. Dalam artian setiap kali latihan anak-anak itu dia menggunakan otot kaki ya, otot kaki betis, mungkin paha juga. Ketika latihan terlalu diforsir, ototnya itu kan rusak dan robek. Nah, ketika rusak dan robek itu nanti dia perlu pemulihan, istirahat ya. Jadi jedanya itu ketika satu hari ini dia latihan diforsir fisik dan sebagainya, itu berarti dia sudah kakinya mencapai batas. Ketika besok dibuat latihan pasti nggak maksimal, pasti menurun. Itu sudah teori ya, jadi sudah hukum alam.
Jadi sama, ini saya samakan dengan latihan otot seperti ini ya. Ketika saya latihan bicep hari ini mampu ngangkat 15 kilo lah, 15 kilo mampu. Ketika besok latihan bicep lagi, ini akan menurun, mungkin tinggal 12 atau 10 kilo. Jadi nggak bisa nambah lagi. Tapi ketika otot ini kita istirahatkan 3 hari untuk bicepnya. Jadi habis latihan bicep kita istirahat 3 hari, bicepnya kita bisa latihan yang lain. Nah ketika ini sembuh dari 15 kilo, kita ngangkat lagi 3 hari kemudian bisa 16 kilo, 17 kilo. Itu peningkatan otot. Jadi sama dengan anak-anak, ketika hari ini latihan ya besok harus libur, harus istilahnya istirahat total. Ketika kemarin latihan loncat-loncat, yang dilatih kaki ini sudah kena semua ototnya, ya sudah besok mungkin tipis-tipis saja, angkat 8 atau belok-belokan, tap-tap. Jadi jangan terlalu diforsir yang sangat berat, karena nanti malah tambah rusak ototnya, itu malah rusak, nggak jadi bagus. Jadi 1 hari latihan, besok bisa off, nah besok bisa latihan lagi. Karena anak-anak ini beda dengan orang tua, dia penyembuhannya, recovery-nya lebih cepat dari orang tua. Misal Arsi pernah saya latih otot sini ya, paha ya, itu orang tua biasanya jarum itu sakit sekitar 2-3 hari, dia itu cuma 1 hari sudah pulih, berikutnya bisa diajak latihan yang lain. Jadi anak-anak itu pemulihannya lebih cepat. Tapi ya jangan diforsir guys, tetap ada istirahatnya. Nah jadi ketika 1 hari latihan 1 hari off, 1 hari latihan 1 hari off, berarti itu maksimal seharusnya 1 minggu cuma 4 kali. Kalau 3 kali itu sudah cukup, kalau maksimalnya 4 kali. Jadi ketika di komunitas itu sudah latihan 3 kali, berarti di rumah nambah cuma 1 hari saja 1 kali. Jadi enggak kita latihan ke akademi sana tiap hari, itu malah rusak guys. Apalagi kalau dalam 4 hari full latihan fisik atau 1 minggu full latihan fisik setiap hari, itu malah recovery-nya nggak ada, itu malah kurang maksimal. Mending latihan fisik dalam 1 minggu itu 1 kali fisik dalam artian kekuatan apa ya, durability, tentang lari-lari, ngelilingin apa, terus mungkin lompat-lompat dan sebagainya, itu 1 minggu 1 kali. Setelah itu kita kasih teknikal step seperti belok-belok, langkah lari yang bagus, dan nanti sprint juga masuk ke durability juga. Nah nanti mungkin yang ketiga ini bisa kita evaluasi dari kita tempuhkan race di mini track saat latihan. Itu pola latihan yang menurut saya sudah cukup. Tapi teman-teman kan ada patokan sendiri ya dari para pelatih di komunitas itu, patokannya banyak, jadi mereka punya pegangan sendiri-sendiri. Cuman kalau saya ya setiap anak berbeda, saya juga mencari solusinya juga berbeda. Ketika anak ini kurang asupan A, ya kita kasih asupan A. Ketika anak B ini kurang B, ya kita kasih asupan B. Jadi kita evaluasi juga, tiap anak itu berbeda, nggak sama. Kita porsinya nggak ngasih sama. Terus gimana menyikapi itu porsi latihan ya. Jadi jangan sampai orang tua berambisi anak-anak harus juara terus latihan setiap hari diforsir, ya yang dapat malah anaknya sakit nanti. Setelah sakit malah ngedrop, biasanya ngedrop malah menurun performanya, nggak seperti biasanya. Larinya kok nggak jadi kencang, terkadang dari ngedrop itu tadi karena ototnya juga sakit, perlu recovery dulu. Nah terus untuk race ya, yang 1 minggu sekali gimana menyikapinya. Kalau teman-teman 1 minggu 1 kali race, nah itu harus ada recovery, karena setiap race itu pasti ototnya rusak, pasti sakit ototnya, perlu recovery sekitar 2 hari. Jangan sampai mereka aktivitas yang berat, kasih istirahat yang bagus, istirahat tidur siang, malam juga istirahat yang lebih awal. Kita kasih porsi makanan yang bergizi, kita kasih protein, susu, telur, daging dan sebagainya, itu kita kasih yang lebih untuk recovery pertumbuhan mereka biar lebih cepat. Karena dalam 1 minggu itu ya kita nggak ada latihan yang berat lagi, cuman
istirahat, setelah itu latihan latihan apa ya, mengembalikan otot lagi, stamina otot lagi, setelah itu race lagi. Jadi seperti itu kalau 1 minggu kali race. Cuman kalau anak saya ini maksimal 2 minggu sekali race. Jadi kalau 1 minggu sekali race nggak saya ambil guys, itu pasti ada yang saya off kan. Bahkan saya memilih malah 1 bulan sekalian untuk RC, karena juga selain finansial juga kemampuan otot anak ya dalam recovery itu, biar mereka juga tetap fit saat race berikutnya. Jangan sampai kita setiap race didaftarkan tapi waktu race malah ngedrop, malah nggak bisa lari, malah sakit, malah nggak maksimal. Saya bukan tipe-tipe yang seperti itu yang buru semua didaftarin, enggak, tapi saya pilih yang mungkin saya suka, mungkin yang memang terjangkau dari finansial, terjangkau dari tempat kita berangkat, untuk mungkin akomodasi yang juga lebih mudah, itu perlu kita pikirkan. Jadi jangan semuanya diambil rata, jangan, apalagi pemula. Kalau pemula lebih memilih lagi, pilih race-race yang mungkin kesempatan anak kita juara lebih besar, race yang kecil, yang pendaftaran lebih murah, itu sering-sering diikutin. Jadi jangan buru race-race yang besar-besar dulu, nanti kaget malah, karena ketemunya yang kenceng-kenceng malah kaget, malah nanti bisa down. Ya itu ya, jadi mungkin itu sedikit tips dari saya, mungkin sementara seperti itu. Ada tambahan lagi apa ya, ya memang itu ya, untuk sementara minggu-minggu ini full 1 minggu sekali race. Kadang ya pusing tiap minggu itu, wah kok nggak ada istirahatnya itu ya. Mungkin kadang saya juga sering ngikutin race di mana-mana ya, ngikutin anak-anak, meskipun anak saya nggak ikut, kadang saya juga nemenin anak-anak Kediri ikut race. Itu ya yang ngikutin ada capek, apalagi anaknya, apalagi ikut race 2 hari, Sabtu race, Minggu race, itu pasti ada satu yang nggak maksimal, entah Sabtu atau di minggunya. Anak itu pasti berbeda hasilnya, kecuali dia fisiknya memang benar-benar bagus, itu nggak masalah ya. Kalau memang masih pemula, mending kalau ada race 2 hari jejer, mending pilih salah satu dulu aja, jangan dua-duanya diikutin. Itu pengalaman pasti ada salah satu yang karena recovery-nya nggak maksimal, sampai besok itu dia masih capek kakinya, besok larinya nggak maksimal biasanya. Kalau pas-pasan ya, kayak RC ini kan pas-pasan, jadi Sabtu ikut race bagus, minggunya biasanya agak menurun, jadi nggak maksimal. Jadi itu dulu guys ya, konten kita hari ini. Terima kasih telah mengikuti channel Candy Speed Family, dan saya mohon maaf jika mungkin kata-kata saya ada yang salah pada konten kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.